Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita mengorbankan waktu hari Minggu kita sejenak untuk berusaha lebih meningkatkan penghayatan kita terhadap ajaran agama kita, al-Islam. Nampaknya hampir di setiap kota yang sempat saya kunjungi, minat untuk menggali al-Islam relatif meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Di kota-kota besar hampir rata-rata di masjid-masjid yang besar seperti Masjid Ahmad Yani ini diadakan kuliah duha, sehingga pada waktu pagi itu merupakan jam kerja bagi setiap mubaligh dan da'i. Ini saya lihat di Jakarta, di Bandung, di Medan, dan di kota-kota besar lainnya. Sampai di Masjid ITB, di Masjid Salman, setiap hari Minggu itu kita adakan pertama subuh, ba'da subuh. Itu untuk anak-anak SD bersama ibu-ibunya. Kemudian jam 6 itu ada diskusi khusus untuk SMP, SMA, dan pada jam 7:30 seperti kita sekarang diadakan kuliah umum. Ini berjalan sudah lama, dan kadang-kadang jam 10 mulai lagi khusus untuk mahasiswa-mahasiswa ITB. Jadi dalam satu hari itu sampai 4 kegiatan di satu masjid, belum lagi di masjid-masjid yang lain. Ini sekadar satu contoh saja bahwa memang nampaknya sekarang ada kecenderungan kita untuk mencoba menggali kembali nilai-nilai ajaran agama kita. Di tengah-tengah sekarang ini dunia menyaksikan bahwa konsep ideologi ciptaan manusia telah dicoba oleh sejarah dan mengalami kegagalan total. Kita lihat konsep komunisme telah mengalami kegagalan sekurang-kurangnya yang nampak di Kamboja itu. Ajaran komunisme yang dipaksakan ternyata telah melahirkan kepunahan satu bangsa besar, bangsa Kamboja. Barangkali untuk kurun-kurunnya akan datang, bangsa Kamboja akan menjadi punah gara-gara konsep komunisme dipaksakan. Sejarah melihat bahwa komunisme telah melahirkan kegagalan. 4 juta manusia dalam kurang dari 4 tahun terbunuh. Kapitalisme di barat juga telah melahirkan manusia-manusia yang bisa mengembangkan fikir tetapi tidak mempunyai rasa. Telah melahirkan manusia-manusia yang diperbudak dengan teknologi, manusia-manusia yang diperbudak oleh alat-alat ciptaan mereka sendiri. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan mutakhir daripada teknologi yang dikembangkan di barat itu, yang telah melahirkan kedahsyatan senjata modern untuk menghancurkan manusia. Telah melahirkan satu usaha-usaha dehumanisasi, penghancuran jiwa manusia, jiwa kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau kita mempelajari tentang perkembangan mutakhir daripada ilmu pengetahuan, di mana manusia sudah mulai mencoba untuk menggunakan alat-alat modern untuk menghancurkan manusia, di mana manusia menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menghancurkan manusia sendiri. kita akan sampai kepada sesuatu
di mana manusia nampaknya memang benar-benar memerlukan satu bimbingan. Tidak cukup dengan sains dan teknologi semata-mata, tetapi harus ada alternatif lain yang mampu memberikan jaminan dan kelangsungan kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, Islam kali ini telah tampil di tengah-tengah masyarakat dunia, dan sekarang ini Islam sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi kita juga masih prihatin, ternyata Islam masih merupakan barang yang asing di kalangan umat Islam sendiri. Satu keprihatinan kita adalah bahwa Islam masih merupakan ajaran yang belum dikenal secara maksimal oleh pemeluknya sendiri. Islam masih merupakan barang yang asing bagi kaum muslimin. Kita sangat prihatin bahwa sampai sekarang ini di tengah-tengah kita masih terdapat image yang keliru, gambaran yang salah tentang al-Islam itu. Kita masih sangat prihatin bahwa masih banyak orang yang dia telah memilih Islam tapi ragu-ragu dengan Islam karena tidak mengerti al-Islam. Dan kita juga masih sangat prihatin karena tidak sedikit orang Islam yang takut dengan syariat Islam karena tidak tahu ajaran Islam. Kita benar-benar prihatin bahwa masih banyak di antara umat Islam yang fobi terhadap Islam karena memang tidak mengerti al-Islam. Dan bahkan tidak sedikit orang-orang pemeluk Islam yang curiga dengan Islam karena tidak faham Islam. Masalah ini sangat memprihatinkan bagi kita. Dan oleh karenanya adalah tugas kita bersama untuk mengenal kembali al-Islam itu. Sekitar tahun 70-an saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang mahasiswa di ITB. Barangkali pertanyaan ini dinyatakan dalam sebuah pernyataan, tapi bagi saya menjadi berpikir panjang. Pernyataannya sederhana, dia ungkapkan dengan polos sebagai seorang pemuda yang bebas. Ia menyatakan, sulit Pak untuk menjadi orang Islam. Saya katakan, kenapa sulit? Ya, kalau saya menjadi mahasiswa Islam yang baik, terpaksa saya tidak bisa bergaul secara harmonis dengan mahasiswi. Pernyataan ini sederhana, polos diucapkan oleh seorang yang tidak mempunyai pikiran-pikiran target-targetan begitu, target-target tertentu, tetapi dia polos saja menyatakan bahwa kalau saya menjadi mahasiswa Islam, saya terpaksa tidak bisa bergaul secara harmonis dengan mahasiswi. Sebagai seorang yang mempunyai perhatian di bidang pendidikan, saya menjadi berpikir panjang, yaitu jangan-jangan pernyataan ini pernyataan seorang mahasiswa yang berterus terang kepada gurunya. Ini menurut pikiran saya jangan-jangan ini mewakili sekian juta pemuda Islam. Jangan-jangan pernyataan sederhana ini adalah representatif mewakili sekian juta pemuda Islam yang merasa Islam ini merupakan penghalang bagi kehidupannya sebagai pemuda. Saya berpikir panjang, jangan-jangan masih terdapat sekian juta pemuda Islam yang merasakan bahwa Islam ini adalah merupakan penghalang bagi kehidupan modern sebagai pemuda. Yaitu ada satu apa yang dinamakan orang satu perasaan dilematis antara memilih Islam di satu pihak dan memilih kehidupan modern di pihak lain. Seperti orang disuruh makan buah si malakama. Kalau buah dimakan, ibu yang mati. Kalau buah tidak dimakan, bapak yang mati. Tidak bisa pilih alternatif yang ketiga, mesti korbankan salah satu, ibu yang mati atau bapak yang mati.
Jadi kalau dihadapkan dengan Islam, maka dia harus memilih salah satu di antara dua. Apakah jadi orang Islam yang baik dan sekaligus dia ketinggalan zaman, atau mengikuti zaman dan sekaligus dia tidak menjadi muslim yang baik. Seolah-olah tidak ada alternatif yang lain. Ini perasaan dilematis, yaitu mengikuti Islam terpaksa ketinggalan zaman, mengikuti zaman terpaksa tidak jadi muslim yang baik. Perasaan dilematis ini menurut hemat saya adalah juga sebabnya sama, karena tidak banyak memahami al-Islam. Ada image yang keliru, ada misinterpretation, ada orientasi dan interpretasi yang salah tentang al-Islam. Barangkali perasaan dilematis ini bukan hanya dihadapi oleh para pemuda yang diwakili oleh seorang mahasiswa tadi. Jangan-jangan ini juga terasa di kalangan intelektual muslim. Kalau menjadi seorang sarjana yang qualified terpaksa menjadi sarjana yang tidak muslim baik. Kalau menjadi sarjana muslim yang saleh terpaksa menjadi sarjana yang tidak qualified. Kalau menjadi pemain politik yang pandai terpaksa tidak jadi muslim yang baik. Kalau menjadi muslim yang baik terpaksa menjadi pemain politik yang kalah terus. Kalau ingin menjadi pedagang yang muslim yang baik yang saleh terpaksa banyak rugi. Kalau ingin jadi pedagang yang ulet dan baik dalam arti banyak mendapatkan keuntungan, terpaksa tidak menjadi pedagang yang muslim yang baik. Jadi dilema-dilema ini menurut hemat saya sumbernya karena Islam masih merupakan barang yang asing bagi mereka. Tidak paham Islam. Ini sebetulnya yang dikritik oleh Mahmud Qutub dalam bukunya Islam the Misunderstood Religion. Islam memang agama yang selalu disalah mengertikan oleh orang, termasuk oleh umat Islam sendiri. Bahkan dengan tajam Abdul Qadir Audah menulis sebuah buku Al-Islam Baina Jahli Abnaihi wa Ajzi Ulamaihi. Islam ada di satu persimpangan jalan antara kebodohan umat Islam dalam memahami Islam dan kelemahan ulama-ulama Islam dalam mempertahankan Islam. Kata Abdul Qadir Audah, yang menjadi masalah dan dihadapi oleh masyarakat Islam adalah dua masalah ini: kebodohan umat Islam dalam memahami Islam dan kelemahan ulama-ulama Islam dalam mempertahankan Islam untuk menjadi tonggak-tonggak perjuangan Islam. Jadi karena tidak faham Islam, ada orang Islam yang ragu-ragu dengan Islam. Karena tidak faham Islam, ada orang Islam yang takut dengan syariat Islam. Karena tidak faham Islam, ada orang Islam yang menjadi benci kepada Islam. Karena tidak faham Islam, ada orang Islam yang takut dengan syariat Islam. Karena tidak faham Islam, banyak orang Islam yang sinis kepada umat Islam karena tidak faham Islam. Wa ajzi ulamaihi, katanya, dan kelemahan ulama-ulama Islam. Ketika ulama mempunyai wibawa dan harga diri, maka sultan-sultan katanya mencium tangan ulama, mencari barakah dari ulama. Tetapi ketika ulama tidak tahu harga diri, maka ketika itu ulama yang mencium tangan sultan karena mencari komisi. Ketika ulama mempunyai harga diri, maka kebijaksanaan politik, sesuatu kekuasaan diwarnai oleh fatwa ulama setelah mengingat, menimbang dan memperhatikan fatwa ulama. Tetapi ketika ulama tidak tahu harga diri, maka ketika itu fatwa ulama yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Wa ajzi ulamaihi. Ini masalah kita, kata Abdul Qadir Audah. Barangkali baik buku ini dibaca oleh para mahasiswa untuk menumbuhkan idealisme kita. Al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Islam di antara kebodohan umatnya dan kelemahan ulama-ulamanya. Kalau yang saya maksud ulama termasuk para sarjana. Ulama itu termasuk juga insinyur, teknolog, farmakolog, ahli pendidikan. Ini ulama dalam bahasa agama. Kalau yang menguasai agama saja itu ulama fuqaha.
Ini adalah ulama dalam pengertian ahli matematik, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, sarjana pendidikan, sarjana sospo, barangkali termasuk juga sarjana STO begitu. Ini ulama. Para hadirin sekalian, jadi ini salah satu masalah kita di kalangan pemuda. Tadi terasa dua dilema antara memilih Islam dan kehidupan modern di lain pihak. Jadi Islam ini merupakan penghalang bagi kemajuan untuk menumbuhkan fitrahnya sebagai pemuda. Sering tumbuh dalam pikiran kita ada satu gambaran Islam adalah kekolotan, sedangkan maaf saja umpamanya saja Kristenisme adalah kebarat-baratan, das modern. Islam adalah santri, santri adalah penuh koreng. Oleh karena itu orang Islam adalah penuh koreng. Ini kan logika yang tidak logik ini. Sama saja kita bilang bahwa kambing berbulu daging enak, biri-biri berbulu enak, kemudian sikat berbulu enak. Nah, ini kan logika yang tidak logik. Para hadirin sekalian, jadi ini masalah kita yang betul-betul menjadi keprihatinan kita. Islam tidak dipahami. Kenapa tidak dipahami ini? Sehingga di kalangan pemuda terjadi dilema tadi. Bahkan saya melihat ada hal yang lain di kalangan pemuda Islam. Maaf kalau saya banyak berbicara tentang soal pemuda. Saya sendiri merasa masih muda, sekurang-kurangnya karena rambut. Ya, di antara santri paling ngoboy ini, maaf. Tapi di antara koboi paling santri ini. Ada perasaan lain di kalangan pemuda Islam, walaupun tidak menyeluruh, barangkali di Malang tidak, yaitu ada perasaan MC, minderwaardigheid kompleks, merasa rendah diri dalam arti negatif, inferiority kompleks, karena menampakkan identitas sebagai muslim, malu menyatakan diri sebagai muslim. Ada kecenderungan begitu. Saya contoh di kota lain saja, ini tidak di Malang. Baca salam umpamanya. Kalau di masjid berani lah, assalamualaikum, keras begitu. Kalau pas rajaban, muludan, beres, paling keras. Tapi kalau di muka umpamanya di tengah-tengah kota yang ramai, ada orang baca assalamualaikum, kita malah tahu kondisi situasi dong. Duh, ini jawab salam perlu sikon segala macam, situasi, kondisi, taktik, strategi, keamanan, ketertiban, banyaklah pertimbangan itu. Ini sedikit saja. Andai kata kita merasa malu mengucapkan salam di tengah-tengah pergaulan modern di kota itu, ini yang namanya MC yang saya sebutkan, minderwaardigheid kompleks, merasa rendah diri, malu menyatakan diri sebagai muslim. Kita ini mayoritas, insya Allah di Malang juga mayoritas Islam, tapi kadang-kadang suasana kemayoritasan ini tidak terasa, seolah-olah kita minoritas terus. Kenapa? Karena antara lain umat Islam sendiri tidak berani dan tidak cukup bangga dengan menampakkan identitas Islam. Kita malah pada umumnya ingin menyembunyikan identitas kita. Padahal penampakan identitas itu termasuk syiar, dan syiar diperintahkan oleh Allah untuk ditebarkan, terus disebarluaskan. Ishhadu bi anna muslim, perintah Allah. Pertontonkan dan persaksikan kepada orang lain Anda adalah muslim. Itu perintah. Antara lain dengan salam itu, ifshaus salam, tebarkan salam. Kalau ini saja yang satu ini salam, kita coba bangga, di mana-mana kita ketemu assalamualaikum, rasanya lain suasana ini. Rasanya lain, tapi kita memang lebih bangga baca good morning walaupun waktu malam. Ada kesan dalam pikiran kita assalamualaikum hanya tempat di masjid, tepat di masjid saja, di rajaban saja, di maulud saja, akan tetapi di rapat-rapat lebih baik. Semoga Anda dalam keadaan selamat. Kenapa hari ini tidak kita coba dijadikan budaya kita assalamualaikum di mana-mana? Dan ini saya pikir garapan pemuda ini.
Assalamualaikum. Ini sederhana, identitas. Ini salah satu contoh. Ada MC tadi. Atau kita ambil contoh, apakah kita sudah merasa bangga kalau umpamanya saja bawa Quran ke tengah kota? Wah, itu lain soal, Pak. Ya, MC itulah kalau lain soal itu. MC itu. Jadi merasa malu. Apakah kita merasa malu kalau menyatakan kepada orang dalam keadaan barangkali diskusi atau rapat, bagaimana kalau kita skors 5 menit, kita mau salat dulu, ini orang Islam beri kesempatan salat. Nah, kalau kita tidak berani, ini MC itu. Menurut hemat saya, kebanggaan sebagai muslim ini perlu ditumbuhkan. Kebanggaan sebagai muslim ini menurut hemat saya bukan ria. Ria itu adalah popularitas diri, tetapi syiar adalah popularitas Islam. Itu syiar, popularitas Islam. Ini tidak berdosa, malah berpahala. Syiar. Dan masih banyak lagi itu penampakan identitas. Menurut hemat saya harus ditampakkan dalam segala hal. Salam, masuk rumah juga biasakan Assalamualaikum. Sehingga barangkali saudara-saudara dari Unbrau jurusan elektro begitu, atau fakultas elektro jurusan listrik, harus merancang bagaimana bel-bel di keluarga muslim itu bunyinya tidak ning-nong, tetapi begitu ditekan Assalamualaikum. Saya kira perlu diislamkan bel itu. Ibu-ibu juga dari dapur tinggal tekan knop di bawah kompor, Waalaikumsalam, begitu. Saya kira perlu diislamkan itu. Nah, bedug-bedug warisan tradisi lama juga bagaimana diislamkan, bunyinya tidak dur, tapi begitu dipukul Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Saya kira dengan teknologi modern mestinya bisa ini. Pengislaman dalam hal-hal yang sederhana di rumah kita. Mari kita islamkan rumah kita. Di rumah umat Islam masih banyak yang bangga dengan menempelkan dan menggantungkan kalender-kalender wanita pelacur. Bagaimana ini orang Islam kok bangga menempelkan foto-foto bintang film yang berani berzina di muka kamera? Nah, mereka sudah berani berzina di muka kamera, tapi gambarnya ditempel di rumah kita. Ini apa cirinya ini? Kenapa bisa terjadi demikian ini? Orang mau berani berzina di muka kamera, ditonton oleh jutaan manusia di mana-mana. Yang keluar negeri itu lebih serem, saudara, film kita itu. Itu sudah potong 20%, masih juga serem ke sini. Yang dikirim ke luar negeri, yang pernah ditonton oleh majelis ulama itu sebelum dipotong semuanya istighfar. Ya, istighfar itu bukan alhamdulillah, istighfar. Jadi begitu lebih berani rupanya yang ke luar negeri, yang belum dipotong itu. Gawat sekali film kita itu. Nah, ini foto-foto orang yang berani zina di muka kamera, kita berani, lantas kita bangga nempelkannya sebagai sampul buku. Kita tempel di mana rumah kita. Untung di masjid ini nggak ada nih. Kalau ada saya pulang lagi ke Bandung aja nih. Ini kita secara tidak sadar, sebetulnya ini menampakkan watak kita yang sebenarnya. Kalau kita ingin tahu pribadi yang punya rumah, watak yang punya rumah, akhlak yang punya rumah, antara lain identitasnya, lihat gambar dindingnya. Lihat gambar dindingnya. Kalau kita masuk rumah orang, lantas di dinding itu sudah bergantungan layang-layang, oh ini jelas dia hobi layang-layang. Tidak mungkin kalau tidak hobi, kenapa dia layang-layang digantungkannya di rumahnya. Begitu kita masuk rumah orang lain, di sini adalah gambar-gambar pelacur, oh dia jelas simpatisan sekurang-kurangnya. Pornografis. Ini tidak kita sadari. Tidak kita sadari. Tapi saya kira ini perlu diawali dengan mengislamkan rumah kita, dari mulai hiasan dinding rumah kita. Hiasan dinding rumah kita. Jadi perlu, kalau Kiai Humaini memimpin revolusi sosial, maka kita revolusi kalender sajalah. Di rumah turun itu kalender-kalender yang gambar setengah telanjang itu, diganti dengan lafaz Al-Quran. Kalau ingin juga barangkali gambar Masjid Ahmad Yani, atau juga kalau ingin ingin lebih berwibawa,
pilih itu kaligrafi, lukisan-lukisan yang berbau agama, umpamanya saja karya Profesor Sadali, cuma harganya 1 juta. Atau Bung Virus barangkali ya kira-kira 1,5 juta itu. Ingin yang murah, banyak itu di depan alun-alun Bismillahirrahmanirrahim ditempel 25 rupiah, itu mudah. Ini identitas, ini soal sederhana, tapi mari kita mulai ini mengislamkan rumah kita dari mulai hiasan dinding. Kemudian juga ucapan-ucapan sehari-hari. Banyak ibu-ibu yang kalau melepas anak-anak mau sekolah, sekarang ini sudah agak ke western begitu, barat-baratan sedikit. Ibu-ibu yang mau melepas anak-anak sekolah sudah mulai sekarang ini, dadah sayang. Kenapa dadah sayang? Assalamualaikum. Ini ucapan kita. Ucapan kita. Kalau ibu-ibu umpamanya saja juga sedang menghamilkan, kemudian dengar berita di koran atau baca berita di koran, di Bandung ada ibu-ibu yang melahirkan biawak, lantas begitu takut bilangnya, amit-amit jabang bayi. Saya kira lebih baik wa na'udzubillahi min dzalik. Ini ucapan Islam. Ini soal-soal kecil, soal sederhana, tapi mulai dari kecil. Mengislamkan diri kita, membudayakan al-Islam dari mulai ucapan. Musik-musik di rumah juga perlu diislamkan itu. Musik-musik yang terlalu merangsang macam-macam lebih baik stop sajalah. Cari yang indah-indah, yang lembut-lembut itu, yang dapat menumbuhkan ketajaman rasa kita. Sampai pemberian nama ini menurut hemat saya gara-gara MC lagi ini. Banyak keluarga muslim yang malu-malu untuk memberikan nama dari al-Islam. Ada kebanggaan baru dari keluarga muslim untuk memberikan nama diambil dari Bible. Ada seorang haji di Bandung memberikan nama terhadap putranya, 4 laki-laki diambil dari Bible semua. Petrus, Lukas, Yohanes, Pilus. Waduh. Ini lantas saya tegur, Pak Haji, kenapa ini diambil dari Bible, tidak diambil dari Quran atau bahasa Sunda lah, daripada diambil dari Bible? Apa jawabannya? Dalilnya dari London yang keluar. What is the name? Waduh, dalilnya kok dari London, tidak dari hadis dan tidak dari Quran. Ini sudah begitu jauh ini. Jadi rupanya bukan sesuatu kesalahan, tetapi juga berdasarkan satu falsafah sekuler ala barat yang juga telah membentuk dalam dirinya. Apalah artinya nama? Ini kan falsafah barat. Falsafah Islam, nama juga harus baik, karena Rasul memerintahkan bukan hanya isinya tapi juga namanya. Ini kebanggaan nama saja. Bahkan banyak pemuda Islam yang dari kampungnya diberi nama baik-baik berbau Islam, datang ke kota, sudah di perguruan tinggi ingin agak serem-serem sedikit. Asalnya Ibrahim, datang ke kota jadi Abraham. Daud jadi David, Fatimah jadi Fatmi. Waduh, ini rupanya ada pergeseran ini. Para hadirin sekali, ini soal barangkali dianggap kecil-kecil lah, tetapi mari kita mulai dari yang kecil ini. Kebanggaan dengan menampakkan identitas. Kita perlu memberantas apa yang disebut MC ini, Minderwaardigheid Complex. Dimulai dari identitas-identitas di rumah. Pemuda-pemuda jangan lagi nempelkan kata-kata yang nyentrik, itu yang tidak beres. Awas babeh gue galak. Ini kan begitu tidak sopan. Bapaknya disamakan dengan anjing herder. Atau ada yang suka pasang pengumuman dilarang masuk kecuali bawa rokok. Ini kan pengemis budiman namanya. Minta rokok tidak terus terang. Kenapa tidak difotokopi saja itu Al-Quran surat An-Nur? Kita kan punya konsep bagaimana masuk rumah. Dalam surat An-Nur fotokopi, kita tempel di pintu biar setiap tamu datang tahu ini peraturan Islam cara bertamu. Kalau tidak ada penghuninya harus begini, kalau masuk harus begini. Ada dalam surat An-Nur. Kita punya konsep. Barangkali ini adalah lebih terpuji bagi kita. Saudara-saudara, terutama para pemuda
perlu ditumbuhkan ini kebanggaan berislam ini. Kita perlu kikis habis perasaan minder sebagai muslim. Kita harus bangga dengan Islam ini. Menurut hemat saya, Anda harus menampakkan keislaman itu. Anda punya mobil, tempel bismillah itu di mobil, biar tahu bahwa yang punya mobil ini orang Islam. Di rumah Anda juga tempel itu, udkhuluha bisalamin aminin, atau bismillahirrahmanirrahim, atau apalagi lah ucapan, biar tahu bahwa yang punya rumah ini adalah orang Islam. Anda jadi supir bemo juga tempel di sana, awali bismillah, akhiri alhamdulillah, jauh dekat 75 rupiah. Penting yang terakhir juga, kalau nggak bayar ya namanya pencuri itu. Oh, supir bemo ini adalah orang Islam. Kita tidak perlu malu kalau naik bis kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'alallah, karena ini adalah identitas kita dan kita yakin mayoritas yang di bis itu adalah orang Islam. Kita juga tidak perlu malu kalau di bis itu pada saat tidak bisa turun kita melakukan salat di bis, tetapi tidak usah pakai ruku dan sujud sebagaimana diajarkan oleh Nabi saja di kendaraan. Bagaimana itu adalah menampakkan identitas Islam. Barangkali kita naik spur dari Surabaya ke Bandung, jelas zuhur dan asar itu mesti di spur. Turun kita ketinggalan spur, bagaimana? Kita salat di spur. Maaf kanan kiri, maaf Pak, saya belum salat ini dan tidak sempat nanti di Bandung. Allahu Akbar menghadap kiblat, cukup dengan duduk, itu adalah juga sudah syiar, tapi tidak riya. Sekali lagi, tidak perlu malu. Ini kebanggaan semacam ini. Masih banyak contoh-contoh dapat kita perlihatkan bahwa kita perlu kebanggaan berislam, penampakan identitas Islam. Kenapa ada MC? Sekali lagi ada masalahnya, adalah karena kita memang banyak tidak faham al-Islam. Sampai sekarang ini ada kesan apa yang disebut al-Islam itu hanyalah rukun Islam, rukun iman. Itu yang kita terima di SD, itu pula yang kita terima di SMP, itu pula kadang-kadang yang kita terima di SMA, dan itu pula yang kita terima di masjid. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Sedangkan orang-orang Islam santri, orang-orang Islam yang non-cooperation, orang-orang Islam yang tidak ada kompromi dengan Belanda, yang selalu melawan Belanda, mereka berkubu sekolahnya di pesantren. Mereka belajar agama, tetapi mereka tidak belajar pengetahuan umum sama sekali. Ini berjalan lama dan membuat dua pola pemikir, dua pola pemimpin, melahirkan dualisme berpikir di dalam kehidupan bangsa kita. Satu kelompok umat Islam yang belajar pengetahuan umum, sempat jadi insinyur, sempat jadi dokter, sempat jadi sarjana hukum, mister pada waktu itu, dan berbagai macam gelar yang lainnya. Tetapi mereka walaupun orang Islam, mereka tidak mengenal al-Islam, kecuali 1-2 orang saja yang kebetulan di keluarganya terbina Islam. Dari kelompok ini mereka belajar lagi di barat, barangkali bisa jadi doktor, PhD, profesor dan lain-lain. Kalaupun mereka belajar Islam, maka mereka belajar Islam itu dari buku-buku orientalis di barat. Apa produk dan hasil daripada gaya pendidikan semacam ini? Tentu saja orang-orang Islam yang berpikirnya persis seperti gurunya, Belanda. Menilai Islam sebagaimana Belanda menilai al-Islam. Wajar, karena memang cetakannya adalah cetakan Belanda. Mereka akan menilai al-Islam itu sebagaimana orang Belanda melihat Islam. Melahirkan produk pemikir-pemikir, pemimpin-pemimpin, sarjana-sarjana adalah sebagaimana yang dicetak oleh Belanda di satu pihak. Sedangkan di pihak lain, sekarang ini dididik di pesantren, mereka belajar al-Islam banyak, mereka bermoral baik, berakhlak baik, garis masanya kuat, tetapi konsep teknologi, konsep pembangunan, konsep ekonomi, mereka miskin. Karena memang pembangunan negara tidak bisa diatur oleh Safinatun Najah dan Fathul Qarib. Diskusi di DPR, Fathul Qarib tidak berlaku, Fathul Mu'in juga tidak bisa. Di sini sudah lain soal yang dibicarakan. Tidak furudul wudu dan arkanul wudu di sana.
Tidak akan ditanya bagaimana dijilat anjing kalau kena pakaian dan lain-lain. Masalahnya sudah masalah lain. Ini saudara-saudara berjalan sampai sekarang dan barangkali untuk entah berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi. Berjalan terus. Terjadi revolusi 17 Agustus 1945, di mana umat Islam adalah bagaimanapun sejarah menjadi bukti bahwa mereka karena sesuai dengan mayoritasnya dan semangat jihadnya, mereka berada pada barisan yang paling depan. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Agama, kalau tidak ada pesantren maka negara kita belum tentu merdeka. Karena dari pesantren itulah suara Allahu Akbar yang lupa mati, tidak dari sekolah. Tetapi pada saat konsolidasi hasil kemerdekaan, otomatis bukan lulusan pesantren yang harus tampil, tapi harus lulusan sekolah. Itu logis saja, karena mereka yang mempelajari ilmu tentang mengurus itu. Berjalan lagi kepada periode berikutnya, perjuangan parlementaria. Walaupun dominasi partai-partai Islam Masumi dan Nahdlatul Ulama begitu besar, akan tetapi toh konsolidasinya harus memakai tangan-tangan orang lain. Karena dari partai-partai Islam kebanyakan adalah masih lulusan pesantren yang belum sempat mempersiapkan diri untuk konsolidasi pengisian pembangunan. Tahun 65 mahasiswa mencoba lagi. Jelas paling depan adalah pemuda dan mahasiswa Islam. Lihat saja korban-korban yang meninggal dunia itu. Tetapi itu pun nampaknya masih begitu juga, tetap yang lulusan Belanda yang harus tampil. Kenapa? Karena kita sebetulnya masih belum memiliki tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan. Kita belum memiliki tenaga-tenaga ahli yang cukup untuk mengurus umat Islam yang sangat banyak di negeri ini. Para hadirin kaum muslimin, jadi kita ada dilema itu. Di satu pihak kita memiliki barangkali pemimpin, ulama atau sarjana yang menguasai pengetahuan agama, tetapi mereka sebetulnya kurang mampu untuk mengkonsolidir hasil-hasil kemerdekaan atau hasil-hasil pembangunan itu. Di pihak lain adalah kita mempunyai tenaga-tenaga sarjana-sarjana yang beragama Islam, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan yang miskin di bidang pengetahuan agama. Masalah ini sempat diatasi oleh lahirnya pendidikan-pendidikan Islam. Dengan lahirnya organisasi-organisasi Islam, organisasi mahasiswa Islam, dengan lahirnya lembaga-lembaga Islam yang mencoba mendekatkan, memenuhi dua kekurangan itu, atau mendekatkan dua pola berpikir itu. Tetapi ini baru diawali setelah merdeka. Secara para hadirin sekalian, secara intensif pelaksanaan pendekatan ini baru diawali setelah merdeka. Kalaupun ada pendidikan yang dirumuskan dan dikembangkan oleh organisasi Islam seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain sebelum merdeka, itu belum begitu besar waktu itu. Masih sedikit sekali setelah merdeka. Jadi kalau setelah merdeka berarti sekitar 47-an. Sekarang ini baru tahun 80, memang belum melahirkan satu generasi. Kenyataan ini patut disadari. Dan satu hal yang perlu kita syukuri ialah adanya satu keputusan politik yang lebih tegas dari sejak 62 dan terutama lebih tegas pada tahun 66 MPRS, ialah kewajiban pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Ini sesuatu keputusan politik yang sangat menguntungkan. Kalau ini tidak ada, menurut hemat saya ini kerugian besar bagi umat Islam. Para hadirin sekalian, terlepas daripada itu semua, satu masalah yang sampai sekarang ini dirasakan oleh kita, yaitu bahwa di antara kita umat Islam masih banyak yang belum paham Islam. Islam masih merupakan barang yang asing bagi pemeluk kaum muslimin sendiri. Oleh karena itu tugas Islam, tugas kita semua, bagaimana kita sebanyak mungkin menebarkan benih-benih Islam
kepada kita sendiri, kepada keluarga, dan kepada masyarakat kita, agar Islam dikenal sebagaimana wajarnya satu ajaran yang lengkap, yang komplit. Rupanya walaupun Islam itu sudah banyak disajikan oleh para orientalis dulu dalam buku-bukunya tentang Islam, dan yang oleh penterjemah Indonesia nampaknya dipilih dua yang terbaik, yaitu Gibb, kemudian Hitti dalam dunia Arab, dan tulisan Hitti dan tulisan Gibb itu tentang Islam. Tetapi nampaknya di dalamnya kita masih menemukan itu kesan-kesan yang membahayakan bagi Islam. Kalau saudara baca buku-buku orientalis, bagaimanapun murni dan bagaimanapun objektifnya mereka tentang Islam, tapi nampaknya di dalamnya ada unsur subjektivitas penulis. Sebuah ensiklopedia mengungkapkan tentang Islam, dia memuji-muji umpamanya saja ajaran tauhid Islam. Islam itu katanya mengajarkan absolut monotisme yang absolut, tauhid. Tidak ada pada agama lain yang lebih daripada lebih murni daripada Islam tentang ajaran monoteisme, ajaran keesaan ilahi itu, keesaan Tuhan itu. Dipuji setinggi langit, sampai dicontohkan pada waktu proklamasi kota Makkah. Batu-batu walaupun tidak disembah tetap harus dihancurkan, karena ini melahirkan kesan-kesan bisa disembah. Waktu itu dihancurkan batu-batu, walaupun orang Arab sendiri menyembahnya sebetulnya kepada Allah, dan batu itu hanya prosedur saja, illa liyuqarribuna 'ala Allah, itu hanya mendekatkan diri kami saja, sebab Lata, Uzza adalah nama-nama pahlawan besar. Itu pun dihancurkan oleh umat Islam, kecuali katanya satu, yaitu batu hitam yang nempel di Ka'bah. Itu dibiarkan, dan bahkan umat Islam seumur hidup sekali harus menciumnya. Ini kan lain kesannya kalau orang baca. Batu yang lain dihancurkan kecuali satu yang hitam. Ini kenapa? Dan betul toh bahwa batu hitam itu tidak dihancurkan, Hajar Aswad, tetapi karena penjelasannya konteksnya dengan penghancuran berhala yang disembah itu, jadi lain orang membuat kesimpulan, kok aneh betul, kok yang hitam malah mesti dicium. Ini lain. Mereka itu caranya menyajikan Islam. Kalau kita menggali al-Islam ini hanya dari buku-buku orientalis, sebagaimana sebagian besar bapak-bapak kita yang belajar di barat tidak sempat di pesantren, seperti itu belajar Islam, jelas kesannya kepada Islam juga sinis. Cocoknya untuk abad ke-14, abad yang lalu saja Islam itu, yang sekarang ini tidak mungkin lagi bisa baik. Contoh lain, bagaimana sebuah buku menjunjung tinggi dan memuji-muji Muhammad. Muhammad adalah orang yang paling berhasil, dia adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling berwibawa, orang yang paling berakhlak, paling bertinggi setinggi langit, terus dipuji-puji sampai terakhir dinyatakan sampai periode Madinah dia berhasil, dan dia semua orang-orang setuju, dan setiap tahun Muhammad sampai kawin setiap tahun sekali lebih. Ini kan lain, kesuksesan lantas ditambah dengan kawin beberapa kali. Bahwa Nabi Muhammad punya istri lebih dari 4 jumlahnya betul, tetapi karena konteksnya kesuksesan dengan sukses kawin, ini jadi lain kesannya. Ini saudara-saudara sekalian, ini liciknya buku-buku orientalis ini. Jadi ada saja begitu. Sekarang ini baru ada sebuah buku The Militant Islam, itu Khomeini sudah masuk. Saya lupa pengarangnya, tetapi isinya baik sekali, tapi di dalamnya ada juga sedikit. Atau barangkali tidak usah jauh-jauh, kalau saudara baca Kompas saja, berita tentang Iran kan selalu jelek, selalu jelek, tidak ada baiknya lah Khomeini itu. Wallahu alam, kita juga, dia juga manusia bukan nabi. Tapi kita berpikir, masa sejelek itu ulama sampai dicintai oleh umatnya, sejelek itu? Kalau ada kejelekan wajar, dia manusia.
Tetapi kenapa sejelek itu? Dulu pernah di Kompas ada berita tentang bagaimana Islam membolehkan pergundikan. Yang protes sana sini cuma ditempel saja surat pembaca sedikit. Itu menunjukkan gaya begitulah penjelasan Islam. Ini yang meracuni. Saya pidato di depan beberapa ratus, tapi Kompas berapa ribu seluruh Indonesia yang menjelaskannya bahwa Islam membolehkan pergundikan tanpa kawin. Boleh berapa ratus dan berapa ribu saja tanpa batas. Itu ada dan saya gunting sampai sekarang, itu kenang-kenangan. Hari Sabtu itu pernah. Para hadirin sekalian, apa yang menjadi kesalahpahaman sementara orang tentang al-Islam banyak. Umpamanya saja pertama soal talak itu. Sampai sekarang masih salah paham itu tentang talak. Ada kesan-kesan seolah-olah Islam itu membolehkan talak seenaknya. Sehingga kabarnya tahun 71 Indonesia pernah menjadi runner up juara talak. Karena juara pertama, juara umum adalah Amerika. Dan tahun 71 itu menurut catatan Departemen Agama, Jawa Timur adalah juara ke-1, Jawa Barat runner up. Tapi tahun ini menurut penelitian Departemen Agama, Jawa Timur kalah. Yang dapat juara sekarang Jawa Barat bagian utara. Juara prosentasi yang paling banyak ditalak. Ini kenapa? Justru begini, ini juga ada sering kesalahpahaman. Padahal dengan tegas Islam menyatakan, Rasul menyatakan abghadul halal indallah at-talak. Barang yang paling dibenci oleh Allah, barang halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Artinya dilakukan tanpa prosedur. Dengan jelas sekali Nabi menyatakan permudah perkawinan, persulit talak. Kalau kamu berpikir 10 kali tentang kawin, hendaklah berpikir 1000 kali tentang talak. Tapi memang kenyataan jadi lain. Kalau untuk kawin berpikir 1000 kali, tapi untuk talak malah tidak berpikir karena sedang marah dijatuhkan. Padahal talak dalam ajaran Islam adalah merupakan pintu bahaya dalam kapal terbang. Kalau tidak ada bahaya jangan dibuka, bisa celaka semua. Ada prosedur-prosedur yang panjang. Itu sering menjadi, kita baca saja pada waktu kalau orang-orang mengadakan tulisan tentang hak wanita itu nampak sekali bahwa talak ini seolah-olah Islam begitu mudah saja menjatuhkan talak. Padahal ajaran Islam yang sebenarnya tidak demikian. Walaupun memang barangkali kita harus mengakui ada satu kenyataan di mana umat Islam terlalu mengobral talak, sehingga sayur kurang sedikit talak, sayur terlalu asin talak. Dan ucapan talak itu menurut ajaran Islam mesti ikhlas sebagaimana nikah. Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Ibu, sebetulnya bukan bapak tidak cinta, tapi memang takdir tidak bisa dihalangi. Nah itu, daripada kita ini bersama-sama terus memang kita beda sifat dan beda watak rupanya. Mumpung ibu masih muda, bapak juga masih muda, ada harapan untuk laku lagi. Anggap saja bapak sebagai kakak sendiri. Soal harta bagi 2 anak tanggung jawab bapak. Gak ada yang begini. Yang ada mulai tangan segala macam ke atas. Kurang ajar, sialan lu, seperti sifatmu seperti ayahmu. Nah, bapaknya lagi di bawah. Udah talak 3. Nah ini sekaligus talak 3 sudah sekaligus. Anak bawa semua, harta jangan ada yang dibawa. Waduh, ini main kredit saja ini. Anak suruh bawa semua, anak harta jangan dibawa. Tahu-tahu nanti baru sebelum 3 bulan 10 hari sudah bingung. Waduh, sudah repot ini, bodrek nggak bisa menyelesaikan. Dikira mau laku lagi, tahu-tahu pasaran lagi sepi. Akhirnya datang mau rujuk, alasannya ini soalnya kasihan anak-anak. Nggak tahu diri, kasihan anak-anak. Kasihan anak bapaknya anak jelas. Ini memang kita banyak praktek-praktek begini nih, jadi kita malu sama orang lain.
Jadi orang lain juga banyak. Memang talak tidak ada di Amerika, tapi zina kan setiap rumah di sana. Para hadirin sekalian, ini soal talak juga perlu ini dihilangkan kesan-kesan yang salah. Sebetulnya sekali lagi menurut ajaran Islam talak itu adalah yang terakhir. Apalagi hukum kewarisan. Ini sering juga jadi protes hukum kewarisan ini. Orang ngeri dengar bahwa pria itu harus dapat 2 bagian daripada wanita. Muhammad Abduh menjawab di dalam Al-Manar secara panjang lebar tentang kewajiban nafkah. Seorang laki-laki itu wajib mencari nafkah, sedangkan wanita tidak wajib. Kalau ayah umpamanya atau ibu atau seorang ibu, seorang ayah sudah sebut saja jompo, begitu sudah tua betul, maka yang kewajiban pertama memberikan nafkah kepada ayah dan ibu adalah anak laki-laki yang paling pertama menurut ajaran Islam. Kalau 2 orang, satu laki-laki nikah dengan seorang wanita, laki-laki ini membawa harta ini menjadi milik laki-laki itu dan menjadi milik istrinya dan menjadi milik anaknya karena wajib nafkah. Sedangkan kalau wanita sekarang ini membawa harta, dia nikah dengan seorang laki-laki, milik siapa harta ini? Milik istrinya saja, bukan milik suaminya dan bukan milik anaknya. Karena tidak wajib nafkah, kecuali kalau kelaparan. Jangankan anak mertua, anjing saja kelaparan mesti ditolong, itu soal lain. Tetap milik istrinya, cuma memang istrinya milik suaminya. Ya sama, suaminya juga milik istrinya, saling milik memiliki lah. Jadi ini kenapa ada harta warisan berbeda antara lain ini? Kewajiban mencari nafkah. Jadi kalau anak lapar itu yang dosa pertama adalah bapak. Tapi kalau anak kecil kurang baik akhlaknya, dosa pertama adalah ibunya. Karena menurut Quran, waqarna fi buyutikunna, siap di rumah mendidik anak. Ini kewajiban utama. Cari nafkah yang kedua saja kalau tidak cukup. Tapi laki-laki cari nafkah yang paling pertama. Itu antara lain yang dijawab oleh Muhammad Abduh. Jadi soal kewajiban. Dan pada saat kondisi tertentu, Islam sendiri mengajarkan apa yang disebut hibah. Bisa diberikan sebelum meninggal dunia, hibah. Pamannya saja seorang kakaknya laki-laki sudah jadi insinyur sipil, proyek banyak ini, campur haram dan halal. Kemudian yang anak ini masih sekolah, kalau bagi hukum waris jadi kasihan ini anak, maka seorang bapak bisa saja sebelum meninggal dunia, sudahlah kami berikan saja, bagi ini dihibahkan saja, berikan sebelum meninggal dunia. Bisa itu dilakukan, hibah, jadi ada jalan. Contoh lain yang masih juga ada misunderstood, ini salah mengerti, adalah soal istri Nabi tadi. Begitu sinis orang terhadap Nabi yang meninggal, yang nikah banyak itu. Entah sinis, entah iri karena tidak laku barangkali. Al-Quran menjawab, kenapa orang bertanya tentang istri Muhammad? Kenapa mereka tidak bertanya tentang nabi-nabi sebelummu? Nabi-nabi sebelummu kan ada ratusan istrinya. Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain itu juga istrinya banyak. Itu satu Quran. Dan yang kedua, mari kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikah dengan wanita-wanita tua yang secara manusiawi dia tidak bisa memberikan servis maksimal. Ya. Jangan tafsir terlalu dalam ini. Bayangkan Zaid menceraikan istrinya. Zaid ini pembantu Rasulullah, dicerai istrinya, bahkan dihina oleh Zaid. Ketika itu orang Arab mempunyai kepercayaan bahwa anak angkat itu adalah sama dengan anak sendiri, dapat warisan, tidak boleh dinikah. Ini sulit dihilangkan. Dan yang kedua, penghargaan orang Arab terhadap pembantu itu begitu jelek. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, nikahi istri tua, wanita tua bekas istri pembantumu itu. Bayangkan harus nikah dengan wanita tua bekas istri pembantu. Apa ini mau disebutkan bahwa Muhammad gila wanita? Jelas ini misi kemanusiaan.
dan kita belum tentu siap untuk itu. Ya. Pilih-pilih dulu kalau kita. Ya memang Nabi juga tidak memerintahkan begitu. Bekas istri pembantu tua untuk menghilangkan kebiasaan pernyataan bahwa anak angkat itu, istri anak angkat tidak boleh dinikah, anak angkat tidak boleh dinikah. Sekarang ambil contoh yang lain. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya, anak-anak saya semuanya gugur sebagai syuhada di medan pertempuran. Jadi sekarang ini saya sebatang kara ya Rasulullah. Rasul itu fatanah, cerdas toh. Tidak mungkin ada Rasul blow on. Rasul itu cerdas, langsung Rasulnya, saya tahu maksudmu, kamu ingin berkeluarga lagi? Ya begitulah Rasulullah katanya. Memang terus terang wanita pada waktu itu kepada Rasulullah. Baik, saya carikan nanti sahabat yang kira-kira bisa nikah denganmu. Bukan itu yang saya maksudkan. Rasulullah senyum, diam. Dia ini ingin dinikah oleh Rasulullah. Datang wahyu, kawin olehmu. Buktikan bahwa engkau mencintai anak buahmu. Tidak dibiarkan orang yang gugur sebagai syuhada. Nenek-nenek lagi ini. Kita ambil contoh lain, Aisyah. Dengan Aisyah 9 tahun, Rasulullah usia 53 tahun. Nikah dengan usia 9 tahun. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan Aisyah bukan karena kepentingan seksual. Kalau memang kepentingan seksual, beliau akan nikah pada waktu usia kurang dari itu, 53 tahun. Dan waktu itu dibawa saja ke Madinah, tidak hidup satu keluarga. Sudah Aisyah 12 tahun baru satu rumah. Dan apa ternyata para hadirin sekalian hikmahnya? Kalau tidak ada Aisyah, kita tidak akan tahu perbuatan Rasulullah yang sangat pribadi. Ternyata Rasulullah memang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dengan seorang wanita yang mestinya muda, supaya dia masih hidup lama setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, wanita ini harus cerdas, dan Aisyah ini terkenal wanita yang paling cerdas. Dia harus tahu dan mengetahui kelakuan perbuatan Rasulullah yang sangat pribadi secara halal. Tidak mungkin kalau tidak seorang istri. Persyaratan ini terpenuhi dalam Siti Aisyah. Dia saleh, dia cerdas, dia pendidik, dan dia usia muda. Sehingga waktu Rasulullah wafat usia 63 tahun, Aisyah masih sekitar 40 sampai 50 tahun hidup. Pada saat itulah para tabi'in bertanya, bagaimana Rasulullah kalau mandi besar? Bagaimana kalau Rasulullah mencuci kemaluan? Bagaimana kalau Rasulullah hubungan dengan istrinya? Bagaimana Rasulullah kalau mandi? Segalanya diterangkan oleh Aisyah. Tanpa Siti Aisyah, kita tidak akan tahu bagaimana mandi besar. Karena tidak mungkin orang lain mengetahui kecuali istrinya. Dan istri yang tua-tua tidak mungkin, karena dia sebagai manusia toh meninggal dunia sebelum generasi tabi'in datang bertanya. Ini hikmahnya Siti Aisyah. Jadi kalau kita gali, ternyata di sini hikmahnya. Orang tidak mau mengerti soal ini. Poligami juga begitu. Islam mengajarkan poligami. Dan kita tahu bahwa poligami itu adalah alternatif daripada zina. Alternatif daripada zina pada saat jumlah wanita banyak. Seperti di zaman Nabi, karena berperang banyak laki-laki yang gugur, kemudian dibolehkan poligami. Pada saat dimana keadaan pada waktu itu, pada satu keadaan dimana seorang laki-laki tidak cukup untuk memiliki mempunyai seorang istri, karena dia mengurus yatim yang banyak, sehingga dia tidak bisa hanya dilayani oleh seorang wanita, kemudian dinikah. Jadi ada sebab-sebab yang rasional, dan Allah sendiri menyatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dan kalau memang tidak bisa berbuat adil adalah satu. Kalau kita gali, kalau kita pelajari, sebetulnya tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mengakibatkan orang menjadi berontak kepada Islam.
perbudakan. Ada mahasiswa di Unpad protes kepada saya, masih tegas Lincoln katanya daripada Muhammad Pak, tentang pemberantasan perbudakan. Saya katakan, baik, habis Lincoln perbudakan habis enggak? Enggak Pak. Habis Muhammad Anda baca sejarah, habis Pak. Itulah hasilnya. Islam sendiri memberantas perbudakan itu bukan berarti bahwa Islam itu memelihara dan membolehkan perbudakan. Cuma Islam hadir pada saat masyarakat mengakui adanya eksistensi perbudakan. Warisan jahiliyah, warisan Romawi, warisan Kristen, dan warisan Persia. Kenyataan ada, dan Islam memberantasnya secara evolusi. Oleh karena itu disebutkan, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Apa yang disebut inti perjuangan itu? Bebaskan orang yang lemah, bebaskan hamba sahaya. Jelas sekali. Sampai dalam ajaran Islam diajarkan setiap bentuk pelanggaran, antara lain memerdekakan budak. Bulan Ramadan, hubungan siang hari, merdekakan budak. Membunuh tidak sengaja, merdekakan budak. Mengharamkan istri, merdekakan budak. Banyak sekali itu. Kifarat-kifarat isinya adalah membebaskan perbudakan. Jadi banyak sekali ini yang saya ingat para hadirin sekalian tentang kesalah mengertian tentang al-Islam. Oleh karena itulah barangkali tugas kita untuk mencoba sekarang ini menggali al-Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim terutama. Menurut hemat saya untuk studi Islam ini, langkah pertama adalah langsung dari Al-Quran. Kemudian kita kembangkan kepada hadis sumber kedua, kemudian kepada yang lain. Sampai sekarang ini para hadirin, kita belum menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan bacaan pertama kita. Sampai sekarang Al-Quran belum kita jadikan sebagai bacaan utama kita dan bacaan pertama kita. Tetapi Al-Quran telah kita jadikan sebagai bacaan yang kesekian. Padahal tanpa Al-Quran toh tidak ada Islam. Tanpa Al-Quran tidak ada fikih. Tanpa Al-Quran tidak ada usul fikih. Tanpa Al-Quran tidak ada ilmu tauhid. Tanpa Al-Quran bahkan tidak ada hadis. Tanpa Al-Quran tidak ada hukum-hukum yang lain. Al-Quran sumber utama dan sumber pertama. Tetapi kita telah terbalik, di mana Al-Quran telah dijadikan sumber yang ketiga. Kita banyak baca buku tentang al-Islam macam-macam, tetapi Quran sendiri tidak sempat kita gumuli. Apalagi kita banyak baca buku-buku Islam dari Barat, sedangkan Qurannya sendiri tidak kita pelajari. Menurut hemat saya, ini salah satu sebab yang paling penting, melahirkan kesan-kesan yang salah tentang al-Islam. Di dalam studi Islam ini, saudara-saudara sekalian, sepanjang perkembangan sejarah orang menempuhnya dengan salah satu di antara dua. Pertama, ada orang yang menggali Islam itu dengan pendekatan integral, menyeluruh, yaitu Islam as a whole. Islam dilihat dari satu tubuh, satu din yang utuh. Itu yang melahirkan nama-nama Islamologi, Islamisme, Dirasah Islamiyah, Studia Islamika, Islamic Studies, dan banyak sekali. Dan kita tidak setuju dengan istilah Muhammadanism. Diistilahkan di Barat Muhammadanism. Pendekatan yang pertama ini sekarang sudah mulai di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Sekarang sudah membuka fakultas tersendiri. Kalau Anda ingin mengambil doktor dalam bidang studi Islam, diambilnya di Kanada, di Montreal di Kanada. Kalau Anda ingin mengambil doktor dalam bidang ilmu hadis, harus datangnya ke Amerika. Ya, seperti juga kalau kita ingin mempelajari tentang bagaimana gamelan Jawa, itu harus datangnya malah ke Belanda. Itu memang aneh-aneh di dunia ini. Jadi belajar gamelan Jawa itu yang paling kaya malah di Belanda. Ingin mempelajari tentang al-Islam sekarang ini justru di Barat. Memang sudah dibuka fakultas-fakultas tersendiri, fakultas Islamic Studies, karena mereka melihat kenyataan bahwa Islam telah menjadi kekuatan ketiga sekarang ini. Islam telah menjadi kekuatan ketiga. Itu yang integral. Dan yang kedua, ada studi Islam yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga Islam sebagaimana biasa kita mempelajari di pondok dan di pesantren, yaitu dengan pendekatan Islam yang separated, terpisah-pisah.
kepingan-kepingan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu usul fikih, ilmu apalagi, ilmu nahu, ilmu tarikh. Itu ilmu-ilmu ini yang biasa kita kembangkan dalam lembaga-lembaga Islam. Pendekatan dengan disiplin-disiplin ilmu ini baru lahir pada abad kedua, akhir abad kedua Hijriah. Jadi di zaman Rasulullah belum ada disiplin itu. Metode studi Islam di zaman Rasulullah, Al-Quran dan lihat contoh Rasulullah, Quran, lihat contoh Rasulullah. Kemudian berkembang, lahirlah para ulama mengambil inisiatif untuk membuat disiplin-disiplin ilmu itu. Itu satu kekayaan sejarah dari umat Islam. Kita memiliki cabang-cabang ilmu. Tetapi ada satu hal yang membahayakan bagi kita, kalau kita terlalu banyak kita mempelajari ilmu-ilmu yang terpisah-pisah, hasil karya sarjana-sarjana kita itu, tetapi kita lupa sumber yang aslinya. Menurut hemat saya ini juga bisa berbahaya. Oleh karena itu, Al-Quran hendaklah kita jadikan bacaan utama dan bacaan pertama. Mari kita mulai rintis, kita menyatakan diri bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang buta huruf Quran. Kita awali sekali lagi, semua kita harus bisa baca Al-Quranul Karim. Karena ini sumber hukum kita yang primer, sumber hukum kita yang mutlak dan absolut, sumber hukum kita yang pasti benar, mustahil salah, yaitu Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat sesuatu kaum karena sikap mereka kepada Al-Quran, dan Allah akan merendahkan derajat sesuatu kaum karena sikap mereka terhadap Al-Quranul Karim. Gali terus Al-Quran, insya Allah akan hilang kesan-kesan yang salah tentang Islam yang selama ini ada pada diri kita, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.